Baik, salam selamat sore untuk kita semua, di mana teman-teman semua yang berada di mana saja. Pada jam hari ini saya ingin sekali membagikan kebenaran firman Tuhan untuk teman-teman yang ingin mau mendengarnya. Kita tahu bahwa firman itu berkuasa untuk mengubah hidup seseorang. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu ialah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup menusuk ke dalam dan memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pertimbangan hati dan pikiran kita. Ibrani 4 ayat 11 berkata demikian. Baik, saya di sini akan bagikan sedikit kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-16. Kita akan belajar daripada kebenaran firman ini. Pasti firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua, diberitakan kepada kita semua, tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan mendapatkan sesuatu, menghasilkan buahnya, bertumbuh, berakar, bertunas, berbunga, menghasilkan buah. Di sini saya memberikan judul atau topik bahwa ada mahkota yang disediakan Tuhan untuk kita semua orang-orang percaya, untuk kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahwa ada mahkota di balik setiap pencobaan yang kita hadapi saat ini. Baik, saya akan membacakannya. Yakobus 1 ayat 12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Di sini kita akan baca ayat yang pertama, dan ayat per ayat saya akan menjelaskannya sesuai dengan hikmat atau apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya beritahukan kepada kita semua. Baik, pengujian dan pencobaan dalam hidup kita ini tidak pernah luput namanya masalah. Dalam hidup kita, hari lepas hari selalu kita temukan masalah di dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus menjumpai namanya masalah, problema dalam hidup kita. Entah itu dari dalam, entah itu dari luar, kita akan temukan. Kita tidak dapat lari atau menjauh dari setiap masalah itu. Kita tidak mempunyai kuasa untuk jauh dari masalah itu. Sama sekali kita tidak mempunyai kuasa. Cuma di tengah-tengah masalah itu, bagaimana kita merespon masalah itu dengan baik dan benar. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kamu hadapi itu tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia. Allah dapat menolong hidupmu. Allah dapat mengubah hidupmu. Allah dapat mengubah hidupmu yang lama menjadi baru oleh darah anak dombanya yang berkuasa, panas seperti api, akan menyucikan setiap hidupmu, akan mengubah hidupmu. Anda sama sekali tidak mempunyai kuasa untuk mengubah hidup Anda, sama sekali tidak akan pernah. Tetapi Yesus punya kuasa untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik, menjadi lebih baru. Tetapi dari sini kita belajar ada proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memberi kita berkat. Jadi kalian harus tahu bahwa di setiap pencobaan, setiap masalah, setiap problema itu ada berkatnya. Setelah itu ada berkatnya, seperti bangsa Israel, mereka diuji, mereka datang kesusahan. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan semua masalah, problema
kepada kita itu kita melihat kemuliaan Tuhan. Jadi bertahanlah dalam ujian atau pencobaan yang kita hadapi. Yesus berkata bahwa itu hanyalah sehari, itu hanya sementara saja. Entah penderitaan Anda itu tidak selama-lamanya, itu sehari saja, sebentar saja. Baik, kita akan belajar. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini saya akan memberitahukan bahwa sudah saya jelaskan seperti perikopnya saya ambil dari ayat yang pertama bahwa ada mahkota yang disediakan Tuhan untuk kita, untuk menerimanya, untuk mendapatkannya. Itu sudah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kepada kita yang mengasihi Dia, pasti janji itu akan tergenapi pada kita. Tidak mungkin tidak, sebab Allah tidak pernah melanggar atribut-atributnya untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan melakukan segala sesuatu itu dengan alasan. Tanpa alasan Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu. Firman-Nya tertulis. Jadi kalau Anda mengasihi Dia, pasti mahkota itu akan diberikan kepada Anda. Berbahagialah, kata berbahagia itu adalah diberkati. Kata berkati itu artinya berbahagia. Jadi berbahagialah setelah kita bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam ujian. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, ya harus kita diproses seperti ini. Kita harus bertahan dalam apapun. Kalau kita mau pergi ke gereja atau pergi mencari Tuhan, jikalau datanglah masalah atau pencobaan dalam hidup kita, ya jangan fokuslah pada masalah itu. Kita harus optimis. Kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan dalam tujuan itu. Yang datanglah masalah ketika kita mencari Tuhan, jangan fokus pada masalah itu. Kita sudah mengambil keputusan untuk pergi mencari Tuhan, berarti kita harus mencari Tuhan, pergi mencari Tuhan apapun yang terjadi. Pergi dan melangkah dan mencari Tuhan. Karena masalah yang kita hadapi itu juga sesuatu pekerjaan dari iblis, sesuatu daripada pekerjaan setan untuk menghalangi kita kepada Tuhan. Jadi kadang kita pergi mencari Tuhan, lalu datanglah pencobaan, datanglah masalah, problema, melalui apapun yang menghalangi kita kepada Tuhan. Kita harus optimis, jangan fokus pada masalah itu, fokus pada Tuhan yang Anda cari. Fokus kepada Jesus, fokus kepada Tuhan. Untuk Anda pergi kepada Tuhan. Jadi satu hari di bawah kaki Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau satu hari di bawah kaki Tuhan lebih baik kita memilih untuk setiap hari di bawah kaki Tuhan. Karena di bawah kaki Tuhan itu ada sukacita, ada kemuliaan, ada glory, ada kekuatan, ada kebahagiaan yang kita temukan dalam hidup kita. Ya, jadi di sini berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang dikatakan berbahagia itu orang yang bertahan dalam pencobaan. Jikalau kita mau mendapat kebahagiaan, ya kita harus bertahan dalam apapun, masalah apapun kita bertahan. Makanya saya beritahukan kepada kita semua, kita harus mempunyai pertahanan belakang yang kokoh. Kita harus mempunyai pertahanan belakang yang kuat ketika kita menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Setiap hari kita hadapi itu ada masalah dalam hidup kita. Tidak mungkin tidak. Tidak perlu kita meminta, itu akan datang kepada kita. Tapi yang di sini saya maksudnya, kita mempunyai pertahanan back belakang yang kokoh. Di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata bahwa jikalau kita mendengarkan firman Allah lalu melakukannya, kita seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang, lalu datanglah banjir, hujan, angin, badai, tidak merobohkannya. Karena kita mempunyai pertahanan belakang. Kita meletakkan dasar yang kuat, yaitu di dalam Jesus, di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Jadi sebelum melangkah hari ini, Anda harus terlebih dahulu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Karena dengan doa itulah membuat Anda kuat. Anda mempunyai pertahanan belakang di belakang dengan doa. Dengan doa Anda bisa maju, Anda bisa kuat untuk menghadapi semuanya. Dengan firman Anda bisa kuat menghadapi semuanya. Hari-hari ini penuh dengan banyak sekali yang terjadi, entah itu dari luar, dari dalam, banyak sekali. Memang ikut Tuhan di zaman kita ini, di generasi kita ini sangat sulit. Tetapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Kristus, disitulah Tuhan berikan kekuatan. Karena Alkitab berkata bahwa Roh akan membantu kita dalam kelemahan untuk bisa menghadapi semuanya, bisa menghadapi setiap masa sulit. Dia akan berikan kekuatan, Dia akan berikan kemampuan untuk kita bisa menghadapi semuanya.
Jadi kita harus butuh penyerahan diri. Kita harus mendengarkan firman Allah. Jika kita mau kuat untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini, kita harus memiliki kekuatan yang kuat, yaitu di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam doa, nyanyian, pujian, dalam ibadah kepada Kristus. Itu yang akan membuat kita kuat untuk menghadapi hari-hari di zaman akhir ini. Tak lama lagi Tuhan datang. Anda harus berbijaksana, harus berwaspada senantiasa, karena Anda tidak tahu kapan semuanya itu terjadi. Entah terjadi masalah, kematian, Anda tidak akan tahu. Amsal 27 ayat berkata bahwa 27 ayat yang pertama berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui di hari depannya apa yang akan terjadi menimpa pada dia. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Anda harus berbijaksana, Anda harus mendengar firman Tuhan, Anda harus pergi ke gereja. Jika Anda di rumah atau di mana tempat Anda berada, Anda tidak pergi ke gereja, ya Anda tidak mendapatkan obat. Anda bukan orang yang dikatakan ya bijaksana, karena Anda mendengarkan firman ini lalu Anda tidak melakukannya. Anda sama sekali orang bodoh, karena Anda tidak melakukannya. Jadi kalau dengarkan firman ini berarti Anda harus melakukannya. Anda harus bijaksana begitu, supaya hari-hari yang Anda hadapi ini bisa kuat, bisa teguh. Dan juga Mazmur 127 bahwa jikalau Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah manusia yang membangunnya. Kita harus membangun hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada manusia atau kepada siapapun, kepada harta, benda, atau apapun kekuatan, kita akan, itu semua akan sia-sia, tak dapat bertahan. Tetapi kita membangunnya atas Tuhan, membangunnya bersama-sama Tuhan, didasari dengan takut akan Tuhan, didasari dengan kebenaran firman Allah, didasari dengan ibadahnya, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Pasti kita mempunyai pertahanan yang kuat ketika kita hadapi hari-hari ini yang penuh dengan sangat sekali. Anda sendiri ketahui apa yang terjadi, banyak masalah, banyak hal-hal yang terjadi. Dan ayat yang bahwa Kristus mempunyai janji kepada kita itu, yaitu janji itu mahkota. Tuhan sudah menyediakan mahkota kepada siapapun yang mengasihi Dia. Jika Anda mengasihi Tuhan, pasti Tuhan sediakan mahkota untuk Anda. Tidak boleh khawatir, Tuhan sudah sediakan semua. Asalkan Anda setia, tetap kuat hadapi segala sesuatu yang terjadi, karena Tuhan mampu, Tuhan bisa menolongmu. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tidak mempunyai banyak waktu lagi, karena waktu ini sudah sangat singkat. Berarti bertobatlah dan percayalah. Serahkan diri kepada Kristus. Kata percaya artinya kita mempunyai penyerahan penuh kepada Kristus, karena kita percaya. Kata percaya artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Jadi serahkanlah dirimu kepada Tuhan, maka segala sesuatu apapun tak dapat melawanmu. Karena Anda menyerahkan diri Anda kepada Kristus, artinya Anda tunduk kepada Allah, Anda takut kepada Allah, maka iblis lari daripadamu. Jadi Allah mempunyai janji kepada kita semua, bahwa janji yang itu kehidupan kekal. Allah mempunyai rencana untuk kita dalam hidup kita, untuk memperoleh sesuatu hadiah yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mau bilang bahwa bertahanlah dalam pencobaan apapun, bertahanlah, tetap maju, jangan pandang kiri kanan. Iman itu bukan hikmat, tetapi lihat pada Kristus, bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus dosa-dosa Anda, sudah menyelesaikan semua itu atas kayu salib. Tidak ada pengujian, pencobaan yang Yesus hadapi seperti kalian hadapi saat ini. Yesus melawannya dan Yesus mengalahkannya. Anda juga akan mengalahkannya jikalau Anda bersama Tuhan. Anda membangun rumah Anda di atas Tuhan, Anda mendengar firman, Anda mendirikan rumah Anda di atas batu karang. Batu karang itulah Yesus. Bangunlah rumah Anda di atas batu karang, maka setiap pencobaan tidak akan menggoyahkan rumah Anda. Itu sedikit firman Tuhan yang saya bisa bagikan, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih banyak. God bless you. Tuhan memberkati engkau.